Beralih ke informasi lain, Saudara. Pemecatan Dr. Terawan Agus Putranto yang direkomendasikan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI menimbulkan pro dan kontra. Meski banyak yang mendukung metode terapi cuci otak yang dilakukan oleh Dr. Terawan, sejumlah kalangan menilai prinsip kedokteran berbasis penelitian yang ilmiah mutlak harus dijalankan. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR 4 April lalu, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI menjelaskan kelemahan dari penelitian Dr. Terawan mengenai metode cuci otak pada tahun 2016 silam. Kelemahan itu antara lain penggunaan heparin untuk mencegah pembekuan darah hingga ketiadaan uji pembanding sebagai kontrol terhadap penelitian. Anggota MKEK-IDI, Rianto Setiabudi, menduga ada tekanan eksternal sehingga disertasi Dr. Terawan di Universitas Hasanuddin diluluskan. Saya dengan hal ini mengatakan hormat saya yang setinggi-tingginya pada Unhas dan juga hormat saya pada tim pembimbing mereka karena mereka sebetulnya tahu sejak semula weakness ini. Mereka tahu. Cuma mereka terpaksa mengiyakannya karena ada tekanan eksternal yang saya sama sekali juga tidak tahu itu bentuknya apa. Universitas Hasanuddin yang meluluskan disertasi Dr. Terawan bereaksi. Direktur Komunikasi Unhas, Suharman Hamzah, membantah ada tekanan dalam kelulusan disertasi Dr. Terawan. Unhas disebut-sebut, oke, kita terima karena itulah bagian dari tanggung jawab Unhas yang telah meluluskan Dr. Terawan sebagai doktor. Tapi perlu diingat bahwa Unhas menjaga independensinya sampai Dr. Terawan lulus sebagai doktor. Setelah Dr. Terawan lulus sebagai dokter, Unhas tidak bisa lagi menjaga keseluruhan apa langkah Dr. Terawan. Itu bukan wilayah kami lagi. Dalam program ROSI, epidemiolog Universitas Erlangga Windu Purnomo berpandangan, meski Dr. Terawan lulus disertasi, metode cuci otak yang ia gagas belum final sebagai metode yang bisa diterapkan kepada pasien. Sementara, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Zainal Mutakin, menegaskan inovasi medis harus berbasis penelitian ilmiah. Jadi disertasi itu bukan sesuatu yang final. Disertasi bisa saja dia hanya masuk di misalnya di penelitian yang sifatnya praklinik, in vitro, ya, atau hewan coba. Dia sudah dapat menjadi dokter. Ya, tetapi itu belum tentu bisa langsung diaplikasikan atau menjadi tindakan untuk pasien. Belum. Nah, Dr. Terawan itu memang sudah sah menjadi seorang dokter, disertasinya sudah diterima, tetapi metodenya belum selesai. Jadi persoalannya belum selesai saja. Jadi artinya belum selesai dalam arti untuk bisa digunakan sebagai terapi standar. Ya, jadi kita harus tetap bahwa diskursus tentang masalah persoalan cuci otak dan vaksin Nusantara itu tetap dalam ranah ilmiah. Baik. Evidence based medicine yang kita cari bersama. Tetapi Polemik antara IDI dan Dr. Terawan makin riuh setelah sejumlah politisi dan kalangan anggota dewan ramai-ramai mendukung Dr. Terawan. Anggota Komisi 9 DPR, Ratu Ngadu Bonubula, menyatakan lembaganya turun tangan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Baik, urusan sains silakan ya dibahas oleh para ahlinya, tapi terkait dengan kehadiran DPR itu melekat fungsi dari DPR ya, fungsi legislasi, budgeting dan kontrol, fungsi pengawasan. Kami ini dalam rangka fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Kenapa? IDI sedang melaksanakan undang-undang praktek kedokteran, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004. Ini terkait dengan pelaksanaan undang-undang. Jadi DPR perlu dong melakukan kontrol, melakukan pengawasan. Ya. Dokter senior sekaligus Guru Besar Fakultas Kedokteran UI, Daldiono, polemik antara IDI dan Dr. Terawan terletak pada dua pendekatan yang berbeda. Menurutnya, polemik bisa diselesaikan dengan mempertemukan kedua pendekatan itu. Begini, kita nggak bisa bilang siapa salah bisa benar, karena tolok ukurnya harus beda. Tolok ukur Dr. Terawan itu satu, ini inovasi. Yang kedua, aman. Yang ketiga, pasien senang. Lalu perubahan kliniknya sangat signifikan. Apakah itu cukup? Belum, maaf ya, belum ya.
Sedangkan dari ID MKEK premis dasarnya evidence based. Nah ini sebenarnya kalau ini dipertemukan dengan tadi disebut oleh Dr. Windu tadi dengan kontrol, udah selesai. Polemik pemecatan Dr. Terawan oleh ID perlu diakhiri. Selain melalui komunikasi yang baik, penyelesaian juga memerlukan ketaatan pada penelitian medis yang ketat dan objektif. Karena menyembuhkan dan menjaga keselamatan pasien adalah fungsi medis yang utama. Tim Liputan, Kompas TV.